Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, apa kabar? Umat wilayah rohani mana yang dapat kesempatan hadir? Santo Yosef, Thomas Aquino, Fransiskus Assisi, Santa Monica, dan 5 atau cuma 4? Pelia Sadiki. Jadi 4 wilayah rohani yang mendapatkan kesempatan hadir dalam Ekaristi Kudus di gereja ini, dan seluruh pengurus wilayah-wilayah rohani serta umat Allah yang mengikuti misa ini secara live streaming yang saya kasihi. Kalau Anda dengan cermat mengikuti doa pembuka tadi, ada kata yang indah, sakramen yang mengagumkan. Allah itu disebut Allah yang fascinosum sekaligus tremendum, dan kata mengagumkan itu fascinosum. Mengagumkan mengapa? Semua sebenarnya berpusat pada Ekaristi. Orang sakit, orang mati, orang bersuka cita, orang bersyukur, misa tabisan, kaul kekal, dan seterusnya, semua dipuncaki dengan perayaan Ekaristi. Mengapa? Karena semua belajar dari Tuhan Yesus sebagai pribadi sempurna sebagai manusia, dan juga sebagai Tuhan yang hidup bagi kita. Mengapa saya katakan pribadi sempurna sebagai manusia? Tuhan sebagai pribadi sempurna sebagai manusia, dia adalah pribadi yang menjadi prototipe kemartabatan kita sebagai manusia. Sehingga tadi dalam bahasa saya kepada para suster dalam khotbah misa pagi, kita semua ini berbahagia karena ada Yesus yang memperkuat kita dalam Ekaristi Kudus. Sehingga kalau Anda datang Ekaristi, Anda menerima kekuatan suci, kekuatan baik, sehingga keluar dari gereja ini, keluar dari kapel ini, kalau baku marah, mesti baku baik. Amin. Kalau ngenape mulu Carlota, mesti atur tuh mulu. Ini boleh mulu-mulu. Kalau ngana masih malas, ngana diharapkan menjadi orang rajin. Itulah prototipe kemanusiaan seperti Yesus. Jangan cuma datang gereja, cuma sama dengan datang di bioskop, bauni. Cuma lihat yodoh tuh tanta sana DP rampu baru gunting sama dengan ketua wilayah rohani Yosef. Baru gunting DP rampu. Paling kayak bak utang itu. Dia masuk di gereja tapi seperti pasar DP ontak. Dia tidak berintrospeksi diri. Apa yang saya sudah alami sepanjang minggu ini? Oh, saya punya dinamika, baku salah, pikiran jelek, ada harapan, ada juga cita-cita, ada sebuah kekuatan kuat untuk saya mau berkembang. Maka dia datang di tempat ini karena dia punya cacat celah, maka dia minta ampun sungguh pada pembuka tadi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya, maka dia menepuk dada. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Maka dia minta ampun sungguh. Setelah dia minta ampun, dia punya hati bersih, maka dia meminta kekuatan supaya sabda Tuhan menjadi pedoman arah kehidupannya. Maka Anda duduk untuk mendengarkan sabda. Sesudah mendengarkan sabda Tuhan, Anda mengamini itu dalam aku percaya, supaya ketika Anda mengamini itu, persembahan Anda layak di hadiratnya. Sehingga persembahan yang Anda buat, karena protokol so kasih lebih dulu, bukan sebuah kewajiban sebenarnya. Persembahan yang Anda buat itu sebuah ungkapan syukur bahwa Tuhan menitipkan rahmat-Nya untuk dikelola dengan kemurahan hati dan solidaritas sosial untuk boleh ditumbuh kembangkan bagi peningkatan kualitas hidup sebagai manusia yang sedang bersiara di muka bumi ini. Dan apa? Sesudah itu tetap minta pencerahan, penguatan, pengamanan, dan pemurnian dari Sang Yesus yang sungguh-sungguh sempurna dalam komuni kudus.
Dan karena itu saya mengatakan ini sakramen yang mengagumkan, seperti kata-kata doa pembuka tadi. Sehingga manakala Anda berduka, manakala Anda galau, manakala Anda merasa diri sukses, hebat dan terhormat, Anda tetap merasa ini semua campur tangan dan kuat kuasa Tuhan. Maka ada lagu rohani, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu. Nah, semua kalau kita sungguh-sungguh percaya, Tuhan selalu membuat indah kehidupan kita. Bahkan bilang pada waktunya. Waktunya apa? Sekarang, saudara-saudari. Karena itu saya tanya, wilayah rohani mana yang dapat kunjungan pada hari ini? Berbahagialah Anda yang mendapatkan kesempatan berekaristi di tempat ini pada jam ini, bukan minggu depan. Sehingga manfaatkan sungguh kesempatan ini. Ini kesempatannya Tuhan, amin. Ini kesempatannya Tuhan, jadi jangan tunda-tunda. Barangkali besok Anda punya gelar sudah ada di depan ALM Rainer Saneba PR. Jadi jangan tunda-tunda. Kalau ini sudah kesempatannya Tuhan, maka jangan tunda-tunda berbuat baik, jangan tunda-tunda berbuat kasih. Karena barangkali Anda masih punya pamrih, mau kasih Pak Pastor sana kagak dia pakai, nem boleh. Kalau hati nurani Anda sudah disentuh untuk berbuat baik, seperti Musa tadi, dia mempersembahkan darah korban, maka orang yang dipancari oleh darah korban menjadi orang-orang yang disucikan, diamankan oleh kekuatan Yahweh. Dan sekarang sebentar ada dikatakan darah perjanjian yang Tuhan Yesus tetapkan. Dia bilang, ambillah dan makanlah, ambillah dan minumlah, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi bukan KW yang Yesus kasih, bukan KW, ini pribadi sempurna. Maka kalau kita terima dan mengatakan amin, kita ambil bagian dalam kesempurnaan dan kesucian Yesus, amin. Jadi jangan ragu-ragu. Karena itu konsekrasi adalah pusat dan puncak Ekaristi Kudus. Maka mari kita sama-sama mengikutkan seluruh kepribadian kita kepada Yesus. Sehingga jangan bingung-bingung yaki kalau datang ke gereja, sesadiki keluar, apalagi oras kasih derma, keluar karena para pura-puranya ada kasih derma, pura-pura PWC. Karena sudah kalau anda punya bilang ya Yesus kita tidak punya, minta maaf daripada pura-pura acing PWC kute, tunggu tuh derma so lewat baru dia masuk ulang. Boleh. Yesus tahu apa yang engkau punyai dan apa yang kau miliki. Yesus tahu apa kedalaman hatimu. Maka dia minta, jadilah dirimu sendiri. Jadi jadilah manusia Katolik yang sejati. Jangan cuma hari Minggu Katolik, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ke apa tahu. Cuma hari Minggu dia Katolik, hari Senin Sonda pakai kerja bakti dia Senin mau. So singgung lagi kerja bakti. Nah, jadi cuma hari Minggu dia Katolik, hari lain sudah Katolik. Ya, hari Rabu sudah yang 02, hari Kamis 03. UTT berapa jadi P0 ini? Jadi kita diminta untuk inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Maka tadi saya katakan, bawa seluruh jati dirimu, segala pikiran, perkataan, rasa, tenagamu bersama Yesus. Satukan semua. Sehingga kalau engkau punya iman yang kuat, saya tadi katakan pada suster, setiap hari ada mukjizat, amin. Setiap hari ada mukjizat, asalkan kalian selalu berserah pada Yesus. Jangan atur Yesus. Kadang-kala orang atur Yesus, tapi biarkan Yesus mengaturmu. Karena itu dia mengatakan, ambil dan makan, ambil dan minum. Tidak usah bertanya, saya dapat atau enggak. Kadang-kadang orang bertanya, saya dapat atau enggak.
Bagaram tau ndak? Yesus kasih meragukan le. Jadi ambil dan makan, ambil dan minum. Nyana tanya dari mana ini? Dari Mantos atau dari Megamall? Nggak usah tanya. Ambil dan makan. Sehingga sebentar kalau saya katakan tubuh Kristus, Anda jawab apa? Apa? Tubuh Kristus, Anda jawab apa? Bukan makasih. Ada orang yang tubuh Kristus, makasih. Dia kira roti boy ini. Karena dia kurang pikir-pikir, habis sambut langsung pulang. Karena dia cuma mau store muka Pak Tuhan Yesus. Dikira ini Tuhan Yesus ATM. Oh, tak nak bawa kacamata, baru mulai lana punya muka. Tertinggal, setua saya. Ya, jadi itu Tuhan Yesus bukan ATM. Tuhan Yesus adalah pribadi sebagai sarana yang menyempurnakanmu. Supaya apa? Ketika kita ambil bagian dalam iman yang takwa, iman yang tekun, iman yang pasrah dalam Ekaristi Kudus, karena disebut santapan yang mengagumkan. Biar ada sedih, biar ada duka, biar ada kegagalan, biar ada sukses, biar ada gembira, semua menjadi bahagian kehidupan kita yang kita bangun, sehingga kita tetap menjadi manusia Kristiani yang, bahasa saya selalu di tempat ini, semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Yang kita punya sekolah adalah kita aplikasikan lewat pembangunan secara fisik, lahan misi, cagar budaya, Watu Pinantik, yang besok dia punya pekerjaan bakti sudah sampai ke 53. Artinya apa? Kita tidak berpikir apa untung saya bekerja, tapi kita berpikir dengan ada Yesus yang bertahta dengan salib sucinya, yang juga Yesus yang bertahta dengan salib sucinya, kita bangun suatu ruang, rumah keterampilan yang kita sebut rumah budaya, bersama sebuah penyembahan tulus kepada Yesus dalam kapel adorasi. Kita sungguh yakin dan percaya ada banyak orang dihantar kepada keselamatan, ada banyak kemajuan yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita, dan juga ada banyak sukacita yang Tuhan tidak pernah akan abai untuk mencurahkannya kepada orang yang suka berkorban, suka bekerja sama, suka bersyukur dalam kinerja kehidupan dari hari ke hari. Sehingga saya mengatakan jangan pernah takut berkebaikan, karena Tuhan tidak pernah tidur mencatat semua kebaikan yang sudah, sedang, dan akan engkau upayakan. Amin. Amin, saudara. Mari kita bermenung sesaat meresapkan firman yang sudah kita renungkan tadi.